Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsyadana bil imani wal islam, amarana bil ilmi wal amal ala jami'il alam, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la rabbul akram allazi 'allama bil kalam 'allamal insan ma lam ya'lam, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa halikin nas bihulukin hasanin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin akharin iza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala an-nabi alaihi salatu wassalamu innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirati fa in naja minhu fama ba'dahu ayyasara minhu wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat berjamaah Masjid Al-Islah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa meningkatkan kadar keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, agar kita termasuk dijadikan daripada Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang akan diselamatkan baik di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Salawat dan salam selalu tercurah ke haribaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat sampai umat yang di akhir zaman ini, dan semoga kita daripada umat-umat di akhir zaman ini kelak akan mendapatkan syafaatil uzma dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kelak akan menyelamatkan kita baik di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, bapak-bapak, saudara saya di dalam iman dan Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Allah taala memerintahkan kita hambanya untuk berinfak, untuk beramal, untuk berbuat baik mimma razaqnakum, atas setiap rezeki, atas setiap karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian itu akan datang kepada kita. Allah taala perintahkan kita selagi kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, maka beramallah, berbuat baiklah, berinfaklah sebelum ajal itu datang menjemput kepada kita. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, maka roh ini akan berkata, ya Allah, andai kata ya Allah kau takhirkan, kau perlambat ya Allah ajal ini sampai ajal yang sesaat, fa akum wa asaddaqa minas solihin, aku ingin menjadi orang-orang yang saleh, aku ingin menjadi orang-orang yang beramal, orang-orang yang taat kepada Engkau ya Allah. Tetapi Allah Ta'ala katakan di dalam ayat yang lain, iza ja'a ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, apabila telah datang ajal ini maka tidak ada yang mampu mendahulukan bahkan memperlambat akan ajal itu. Lalu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirati. Ketahuilah Bapak Saudara bahwasanya alam kubur ini adalah tempat persinggahan pertama daripada tempat-tempat yang akan kita tuju nanti setelah kita wafat dari dunia ini, Pak.
maka tempat yang pertama kita singgahi setelah dunia ini yaitu alam kubur. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna jaminhu, maka barang siapa yang selamat dari alam kuburnya, fama ba'dahu ayasara minhu, maka setelah itu dia akan dapat kemudahan. Jalannya mudah, Pak, untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yanju minhu, tapi barang siapa daripada umatku yang tidak selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka setelah ini dia akan mendapati kesulitan, kesusahan yang bahkan lebih hebat, lebih berat daripada alam kuburnya. Dalam satu kitab riwayat yang diceritakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Ismaili bi asnadihi ila Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Utsman ketika bersama para sahabat, beliau pernah ditanyakan tentang keadaan pada hari kiamat, keadaan di dalam neraka maupun keadaan yang terjadi di alam kubur. Fakila, maka dikatakan kepada Amirul Mukminin Sayyidina Utsman ini, iza wusifatil qiyamatu lam yakun yabki. Amirul Mukminin Khalifah Sayyidina Utsman ini ketika diceritakan, ketika digambarkan tentang keadaan kejadian pada hari kiamat, lam yakun yabki. Amirul Mukminin Sayyidina Utsman tidak nangis, Bapak Saudara. Tetapi kita apabila ada orang menceritakan tentang kejadian hari kiamat, maka sudah soyagianya, sudah sepantasnya kita nangis ataupun bersedih. Tapi Amirul Mukminin ini beliau tidak menangis, Pak, tetapi bukan tidak bersedih. Lalu kemudian wa iza wusifan naru lam yakun yabki. Begitu juga Amirul Mukminin Sayyidina Utsman kalau diceritakan tentang keadaan yang terjadi di dalam neraka, beliau Amirul Mukminin tidak menangis. Tetapi kita apabila digambarkan, diceritakan oleh seorang ulama, guru, bahkan ustadz atau siapapun yang menceritakan tentang keadaan kejadian di hari kiamat, sudah sepantasnya kita menangis dan bersedih. Tapi beliau tidak bersedih, beliau tidak menangis, tetapi bersedih. Wa iza wusifal qabru kana yabki. Tetapi beliau Amirul Mukminin Sayyidina Utsman kalau diceritakan tentang alam kubur, beliau nangis, Pak. Fakila mahaza ya Amirul Mukminin. Lalu kemudian para sahabat berkata, ada apa dengan ini wahai Amirul Mukminin? Engkau ketika diceritakan tentang kejadian yang akan dialami pada hari kiamat, engkau tidak menangis. Begitupun apabila diceritakan tentang keadaan kejadian di dalam neraka, engkau tidak menangis. Tetapi engkau diceritakan tentang keadaan alam kubur, engkau menangis. Ada apa dengan ini wahai Amirul Mukminin? Lalu kemudian Amirul Mukminin Sayyidina Utsman berkata, inni iza kuntu fil qiyamah kuntu ma'an nas. Diriku apabila Allah Ta'ala hadapkan pada hari kiamat, kuntu ma'an nas, aku masih bersama orang-orang. Walaupun orang-orang tersebut lari dari saudaranya, ayahnya, ibunya, bapaknya, bahkan istrinya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi wa sahibatihi likulli imri'in yauma idzin sya'anun yughni. Tapi aku masih melihat orang-orang pada hari kiamat tersebut. Wa inni iza dakhaltul nar kuntu ma'an nas. Begitu juga apabila diriku masuk ke dalam neraka, aku masih bersama orang-orang, aku melihat orang. Tetapi kita tahu bahwasanya Amirul Mukminin adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh tidak mungkin Sayyidina Utsman masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hasya wa kalla anna Utsman dakhala an-nar. Sungguh tidak mungkin terjadi. Tetapi Amirul Mukminin ini memberikan perumpamaan apabila dirinya masuk ke dalam neraka, aku masih melihat orang. Aku tidak sendiri. Walakin akan tetapi inni iza kuntu fil qabri kuntu wahidan lam yakun ma'i mahadun. Tetapi diriku apabila Allah Ta'ala masukkan aku, diriku, jasadku ini ditaruh di liang kubur, kuntu wahidan, diriku seorang diri. Lam yakun ma'i ahadun, tidak ada seorang pun yang menemani diriku.
Nabi SAW bersabda, Bapak saudara, ma ra'aitu manzuran qattu illa al-qabru asyadu minhu. Nabi SAW mengatakan, tidaklah aku melihat satu pemandangan yang begitu mengerikan, begitu menyeramkan, terkecuali itu alam kubur. Gak ada yang lebih mengerikan, menyeramkan, kata Nabi SAW, kecuali itu alam kubur. Maka wajar Sayyidina Utsman menangis kalau ceritakan tentang alam kubur. Wa inna miftahal qabri ma'israfil wa huwa yufatihuhu yaumal qiyamah. Sedangkan kunci kubur ini dipegang oleh malaikat Israfil, dan beliau, malaikat Israfil ini, akan membuka kunci kubur tersebut kapan? Nanti pada hari kiamat. Wa man kanatid dunya sijnahu kana al-qabru jannatahu. Maka barang siapa yang dunia ini mengekangnya, dunia bagaikan penjara bagi dirinya, dibatasi, dihalangi atas suatu hal yang nikmat-nikmat daripada kesenangan-kesenangan dunia, ketahuilah wahai bapak saudara, kanal qabru jannatahu, maka sungguh kubur akan menjadi surga bagi dirinya. Tetapi waman kanatid dunya jannatahu, siapa orang yang menjadikan dunianya ini bagaikan surga, tempat kenikmatan, tempat berbuat kemungkaran, kemaksiatan, melanggar daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ketahuilah kanal qabru mahabbasahu, bahwasanya kubur adalah tempat penghisapan bagi dirinya. Tentu kita tidak mau bahwasanya amal yang sedikit ini menjadi beban bagi kita di alam kubur nanti. Lalu kemudian Amirul Mukminin berpesan terakhir kepada para sahabat-sahabat yang hadir di situ, khairun nas, sebaik-baiknya manusia, man taraka dunya qabla an tatrukahu. Manusia yang paling baik, kata Sayyidina Utsman Amirul Mukminin, man taraka dunya, orang yang meninggalkan dunianya, orang yang meninggalkan kesibukan segala urusan duniawinya ini sebelum dia kembali meninggalkan dunia. Qabla an yatrukahu, sebelum dia tinggalkan dunia. Sebelum meninggal dia udah tinggalkan segala hal-hal yang memberatkan dirinya dari kehidupan dunia ini, Pak. Tidak disibukkan dengan segala hal-hal yang bersifat urusan duniawi. Dia hanya mementingkan urusan ukhrawinya, urusan akhiratnya, Pak. Tapi kita lihat berapa banyak orang di zaman sekarang ini, terlebih pada saat ini ketika kita kaum muslimin, saudara-saudaranya sesama muslim mengerjakan sholat Jumat, masih banyak terkadang kita lihat di jalan di luar sana, mereka lalai, mereka enggan, mereka tidak mau menjalankan kewajiban perintah yang paling utama, yaitu sholat. Sedangkan kita tahu bahwasanya sholat ini adalah perintah yang paling utama. Nabi SAW katakan, awwalu ma yas'alallahu minal ibadati as-sholah. Yang Allah Ta'ala tanyakan atas setiap hambanya, Allah Ta'ala tidak tanya berapa banyak puasa yang anda kerjakan, berapa banyak zakat yang anda keluarkan, berapa banyak haji umrah yang anda tunaikan, lakukan. Allah Ta'ala tidak tanya itu pertama kali, tapi Allah Ta'ala tanyakan sholat kita, Pak. Sholat. Beruntunglah kita yang hadir, kumpul, duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Amirul Mukminin berkata, yang kedua, kalau yang pertama man taraka dunya qabla an yatrukahu, lalu yang kemudian yang kedua, wa amara qabrahu qabla an yadkhulahu. Manusia yang beruntung adalah manusia yang sebelum dia meninggal, kuburnya ini, liang lahatnya ini telah dilapangkan, diluaskan, Pak. Padahal jenazahnya ini belum ditaruh, belum diletakkan, belum dimasukkan ke dalam kuburnya, ke liang lahatnya ini. Tapi seolah-olah kuburnya itu menjadi tempat yang lapang, Pak. Tidak ada yang namanya mungkin azab-azab seperti kuburnya terbakar, kuburnya keluar air, banyak siksaan, cerita, suara, waliyazubillah. Tapi orang ini dia belum wafat. Tapi apabila orang ini wafat, kuburnya, makamnya Allah Ta'ala luaskan. Lalu kemudian yang terakhir Amirul Mukminin berkata, wa arda rabbahu qabla an yalqahu. Manusia yang paling beruntung yaitu manusia yang Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha.
Allah Ta'ala cinta, Allah Ta'ala kepingin untuk berjumpa dengannya, Pak. Qabla an yalqahu. Sebelum orang ini bertemu kepada Allah, Allah Ta'ala rindu, Allah Ta'ala yang kangen untuk berjumpa kepada dirinya. Kalau kita rindu, kita berkata rindu, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, itu wajar Bapak Saudara. Tetapi ini yang merindukan hambanya ini Allah, Sang Khalik. Sang Khalik merindukan akan makhluknya. Dia cinta, redha, bahkan sangat ingin untuk berjumpa kepada makhluknya atau hambanya. Kalau kita ingin berjumpa kepada Allah dan Rasul, itu wajar. Tetapi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cinta, Allah Ta'ala yang redha, Allah Ta'ala yang kepingin langsung bertemu kepada kita. Maka beruntunglah orang-orang seperti itu. Di dalam satu kitab yang dikarang oleh Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Asyamsuddin Al-Qurtubi Al-Andalusi, yaitu kitab Fi Akhwalil Maut wa Umuril Akhirah, ada satu riwayat tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Khalilur Rahmah atau Khalilullah didatangi oleh malakul maut. Ja'a malakul maut ila Ibrahim Khalilur Rahman Khalilullah. Suatu ketika, suatu saat, malaikat maut ini datang untuk menjumpai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Untuk apa? Liyuqbidu ruhahu, untuk mencabut, mengambil ruhnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tentu malaikat maut ini tahu yang akan dia cabut, yang akan dia ambil ruhnya ini adalah seorang manusia yang paling dekat kepada Allah, bahkan mendapat gelar dengan julukan Khalilullah. Bapak, saudara, Khalil di dalam mutaradifat atau kosakata bahasa Arab ini satu kata bahasa dalam bahasa Arab yang paling banyak mutaradifat atau persamaannya. Khalil di sini bisa bermakna sahibun, kawan, sadiqun, rafiqun, zamilun, gharibun. Nabi Allah Ibrahim adalah kawannya Allah, temannya Allah, atau dalam artian yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat maut tahu bahwasannya orang yang di hadapannya ini adalah makhluk yang mulia, kawannya Allah, seorang nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mendapat gelar Khalilullah, kawannya Allah atau yang paling dekat kepada Allah. Permisi, minta izin untuk mencabut ruh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Allah Ibrahim berkata kepada malakal maut, ya malakal maut, hal ra'aita khalilan yuqbidu ruha khalilihi. Wahai malaikat maut, pernahkah engkau melihat, pernahkah engkau dapati kawan yang berani mencabut ruh atau jiwa kawannya? Nabi Allah Ibrahim berkata seperti itu kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, pernahkah engkau melihat, pernahkah engkau dapati kawan sahabat yang berani mencabut ruh daripada kawannya, kekasihnya? Malaikat maut bingung Bapak Saudara, enggak tahu harus berbuat apa. Lalu kemudian malaikat maut naik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'araja malakul maut ila rabbih tabarakallahu wa ta'ala. Malaikat maut langsung naik untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat maut berkata, ya Rabb, inna abdaka fulan. Ya Allah, bahwasanya hambamu ini Ibrahim alaihissalam berkata seperti itu. Allah Ta'ala kirimkan wahyu kepada malaikat maut, lalu kemudian turun kembali malaikat maut ini untuk berjumpa menghadap Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kembali. Lalu kemudian malaikat maut berkata, ya Nabi Allah, Allah yukri'uka salam. Wahai Nabi Allah, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim salam kepada engkau. Wa qala lak, dan Allah Ta'ala berkata kepada dirimu, hal ra'aita khalilan yakrahu liqa'a khalilihi. Wahai Nabi Allah,
Allah mengirim salam, Allah Ta'ala berpesan kepada engkau, apakah engkau pernah melihat, apakah engkau pernah mendapati sahabat yang tidak ingin berjumpa kepada sahabatnya, seorang kekasih yang tidak ingin berjumpa kepada kekasihnya. Ketika mendengar ucapan malaikat maut seperti itu, lalu kemudian Nabi Allah Ibrahim Khalilullah berkata, ya malakal maut ikbit ruhi sa'ah, wahai malaikat maut, cabut ruhku saat ini juga, aku ingin bertemu kepada kekasihku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang rindu, Allah Ta'ala yang kangen, Allah Ta'ala yang cinta. Kalau kita cintai Allah, cintai Rasul, itu sudah wajar biasa, karena sudah sepantasnya dan memang harus seperti itu. Lalu bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya cinta, maka keridhaan Allah, rahmat Allah akan selalu bersama kita. Maka bukan tidak mungkin Allah Ta'ala akan selamatkan kita baik di dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk daripada hamba-hamba yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan daripada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih yang di akhir zaman ini akan diberikan syafaat, yang mana syafaat tersebut menyelamatkan kita baik di dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Inna ahsanal mawa'izis safiyah kalaman la takhfa alaihi khafiyah, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin ma uridu minkum min rizqin an yut'imun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.